Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar Alkitab untuk kita semua dalam rangka memahami dan mempelajari Alkitab kita. Dan sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami akan memulai pembelajaran Alkitab kami pada kesempatan hari ini. Kami mohon ya Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran Alkitab ini, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Namun saya akan membacanya pada ayat 31 dan 32 sebagai penekanannya. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Untuk tema pada kesempatan hari ini, kita akan mendiskusikannya atau mempelajarinya di bawah tema karakter yang excellence. Nah, karakter yang excellence. Seperti tadi sudah bacaan kita dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32, yaitu tentang karakter. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan sedikit ilustrasi ya, saudara-saudara ya. Yang pertama, ada salah satu katakanlah pelajar atau mahasiswa gitu ya. Dia mempunyai pendapatan atau orang tuanya begitu ya, mempunyai pekerjaan yang mapan, dan dia dapat lulus kuliah dengan baik. Namun dalam pekerjaannya ternyata dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dengan kata lain, dia selalu dikeluarkan dari pekerjaannya. Padahal, saudara-saudara, mahasiswa tadi itu sangat pintar gitu ya, prestasinya tinggi dengan IPK-nya dan cum laude gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, mahasiswa juga, namun dia putus sekolah ya, karena lagi-lagi masalah ekonomi, masalah biaya. Namun pada saat dia di tempat pekerjaan gitu ya, dengan berbekal ijazah SMA, dia berhasil dalam pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, mematuhi segala arahan dari bosnya, dari atasannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia mendapatkan suatu imbalan berupa beasiswa untuk melanjutkan lagi kuliahnya. Nah, dari dua mahasiswa tadi, yang satu memang dia mempunyai kepintaran atau mempunyai pengetahuan yang cukup bagus, cum laude. Namun sayangnya karakter yang dimilikinya tidak sebagus prestasi yang dia buat. Nah, yang satunya lagi adalah mahasiswa yang memang pas-pasan, ekonominya juga tidak bagus, putus sekolah, namun karakter yang ditunjukkannya walaupun dia hanya tamatan SMA saja, tidak lanjut kuliah, dia berhasil dengan baik dalam pekerjaannya. Dua orang atau dua mahasiswa ini yang sangat berbeda, baik
baik kemampuannya maupun karakternya. Nah, dari ilustrasi inilah kita akan belajar bagaimana karakter yang excellent. Yang pertama, apa itu karakter yang excellent sih? Ya kan? Kita juga harus tahu yang dimaksud dengan karakter excellence itu seperti apa. Yang pertama, karakter yang excellence itu adalah watak, sikap, dan perilaku yang menyerupai Kristus. Nah, itulah karakter excellent. Jadi kita harus menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita, yang namanya karakter excellence itu. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih dan mengungkapkan kebenaran. Kasih dan kebenaran itu juga merupakan karakter yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan karakter yang excellence adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua dari pembelajaran kita pada kesempatan yang baik ini adalah kita pasti bertanya, mengapa kita harus memiliki karakter seperti Kristus atau karakter yang excellence seperti Kristus? Yang pertama adalah karena setiap kita adalah anak-anak Allah, yang oleh karenanya kita wajib mempunyai karakter seperti Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita pengikut setia Kristus, pengikut yang loyal kepada Yesus, kita harus memiliki apa yang dipunyai oleh Tuhan kita Yesus Kristus pastinya. Lalu yang kedua, karena setiap kita merupakan anak-anak terang dan bukan berasal dari kegelapan. Kita harus tahu itu, saudara-saudara sekalian, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah berasal dari terang, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah terang dunia. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi anak terang, kita juga sudah selayaknya mempunyai karakter yang excellence seperti Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah karena kita semua adalah ciptaan baru dan manusia baru. Dan yang terakhir, kita semua hidup dan dipimpin oleh Roh Allah atau Roh kebenaran. Nah, itulah alasan mengapa kita harus memiliki karakter yang excellence seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita saatnya dalam kesimpulan kita pada kesempatan belajar Alkitab pada edisi kali ini. Yang pertama adalah karakter yang excellence adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, ini harus perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, saudara-saudara ya. Jadi yang namanya karakter yang excellence itu adalah karakter yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karakter yang tidak dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah bisa pastikan bukan karakter yang excellence ya. Begitu ya. Mudah-mudahan ini jelas gitu ya. Yang namanya karakter yang excellence itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kesimpulan yang kedua adalah karakter yang menjadi ciri khas pengikut Kristus adalah penuh belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar. Sekali lagi ya saudara-saudara ya. Belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar. Inilah ciri khas karakter yang excellent dari Yesus Kristus. Dan kesimpulan yang terakhir adalah sebagai pengikut Yesus, kita juga harus memiliki karakter yang excellent karena kita adalah anak-anak Allah yang tadi sudah saya bicarakan yang sebelumnya di awal. Yang kedua, kita adalah karena anak-anak terang, dan kita adalah manusia baru dan ciptaan baru, dan kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah atau oleh Roh Kudus. Itulah mengapa kita harus mempunyai karakter yang excellence seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga dalam perenungan kita pada kesempatan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pencerahan kembali kepada kita semua apa itu karakter yang excellence. Karena itu sebagai pemuda dan remaja Kristen, kita harus memiliki terus apa yang disebut karakter yang excellence tadi.
Jadilah pembeda di dunia ini. Jangan menyamai dunia ini, tetapi bedalah, menjadi beda, menjadi lain dari dunia ini. Sebab kita adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, memberkati kita. Amin. Demikian perenungan kita pada kesempatan kali ini. Semoga perenungan kita pada kesempatan ini boleh bermanfaat dan juga boleh menjadi bahan kedepannya untuk menjadi mahasiswa atau pemuda Kristen yang lebih baik lagi. Terima kasih.